Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, kedatangan saya pengajar praktek datang ke Prajan 1 untuk melaksanakan pendampingan 2 atas nama Bapak Wiwit Cahya. Ini surat tugas dari Dinas Pendidikan, kemudian SPPD dan daftar hadirnya. Jadi tujuan saya ke sini, satu, mau merefleksi yang dilakukan Pak Wiwit terkait modul 1.1, 1.1.2, 1.3, bagaimana belajarnya di sini, bagaimana daya dukungnya baik kepala sekolah dan teman-teman sejawat terhadap guru CGP kami, Bapak Wiwit. Kemudian yang nanti pengen diskusi Pak, mohon izin pengen diskusi dengan kepala sekolah dan para guru yang ada di sini untuk memprakarsai visi dan prakarsa perubahan. Jadi Pak Wiwit nanti memimpin diskusi terkait visi sekolah sini Pak. Jadi saya mohon izin untuk nanti mengadakan diskusi bersama teman-teman seperti itu. Tempatnya di mana? Di sini? Di ruangan ini apa? Mau enggak? Apa katanya Pak Wiwit? Dari sini aja. Ya. Jelas. Ya ada apa-apa. Nanti dibicarakan aja guru-guru karena ada sebagian yang tidak dikasih tahu. Semua guru. Mau nggak ada apa-apa, yang penting nanti ada kepala sekolah dan sebagian teman. Jadi Pak Wiwit karena dipersiapkan akan menjadi seorang pemimpin, jadi kepala sekolah bisa menjadi pengawas seperti itu Pak. Jadi visi kan rohnya sekolah. Jadi kalau seandainya visinya tidak dibedah, bagaimana nanti mau jalan gitu. Nanti seandainya ada perubahan-perubahan, misalkan oh ini cocok untuk sekolah kita, monggo dari hasil rapat teman-teman nanti. Tapi kalau seandainya tetap aja sudah selaras, jadi Pak Wiwit akan membedah visi misi sekolah Prajan 1 ini yang berbasis dan berasaskan siswa. Jadi mohon izinnya Pak. Iya. Terima kasih. Tapi terlebih dahulu saya pengen wawancara mengkucing Pak Wiwit terkait kegiatan yang sudah dilakukan sebelum ini Pak. Jadi mohon izinnya. Saya ke sana. Iya, siap. Mari Pak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wiwit. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sudah sehat berarti siap untuk saya coaching dan saya bertanya ya. Pak Wiwit sudah mempelajari modul titik 1 ini kan sudah mau berakhir. Sudah diimplementasikan? Insya Allah sudah. Oh sudah ya, sudah diimplementasi ya. Sudah diimplementasi. Gimana terkait lingkungan belajar sekolah sini? Mendukung tidak? Baik anak, baik teman sejawat. Kalau teman sejawat dan anak-anak insya Allah mendukung Ibu. Mendukung ya. Ya. Lingkungan yang bagaimana yang Pak Wiwit ubah anggapnya seperti itu? Mungkin hanya lingkungan cara belajar siswa di kelas, tempat penataan siswa kelompok seperti itu. Jadi ada semacam kolaborasi lah antara mereka. Begitu. Ya. Berarti antara kesepakatan kelas itu sudah dilakukan kan? Sudah. Kesepakatan ya. Peraturan kelas? Peraturan kelas sudah. Peraturan Jadi kelas sudah. kesepakatan kita buat bersama peraturan kelasnya. Anak-anak sendiri yang mengusulkan, yang mengeluarkan pendapat mereka. Gitu. Sudah terlaksana gitu ya. Baik. Berarti perubahannya modul titik 1.1 sampai 3 sudah dilakukan ya Pak Wiwit. Bagaimana terkait merintis komunitas? Sudahkah Pak Wiwit merintis komunitas baik makasih Pak, baik dari sekolah sini atau ikut di MGM KKG? Kurang satu Pak. Oh ini sudah betul. Sudah dilakukan Pak Wiwit. Kalau KKG kan memang sudah ada sama ini Bu. Ikutkah? Ya ikut.
Cuman Setiap hari apa? pelaksanaannya kalau sekarang kayaknya masih belum. Saya kan baru juga di sini. Oh gitu. Ya pertama datang sudah kopi, tidak ada kegiatan. Satu jeda yang mungkin komunitasnya mungkin sekarang hanya apa namanya perkumpulan bendahara itu. Terus kalau Pak Wiwit mau menimba ilmu tuh dari mana? Ya bisa dari teman sejawat atau dari pelatihan-pelatihan. Seperti itu ya. Ya. Jadi saya sarankan memang apalagi seorang CGP ya harus bergerak dan menggerakkan. Jadi harus ada keinginan dari Pak Wiwit sendiri untuk bisa mengeksplor dan menggali potensi. Jangan karena kita ada di Pracon 1 agak ngedalam terus mati ilmu pengetahuan atau informasi ya Pak Wiwit. Terkait komunikasi visi dan prakarsa sudah kalau komunikasi dengan orang tua Sudah. yang berbasis siswa, gimana tanggapannya kepala sekolah? Kepala sekolah sendiri sangat mendukung kalau misalnya nanti ada tambahan atau perubahan ke arah lebih baik dari visi yang sudah ada diperhatikan. Oke. Pak Wiwit, saya tanya lagi, kompetensi apa yang menonjol di Pak Wiwit di sini yang bisa dikembangkan? Oh ini saya menonjol sekali di sini ini. Gitu. Apa kira-kira? Yang tingkat tinggi. Kalau mungkin nggak menurut saya Bu ya, untuk penguasaan IT mungkin saya bisa lah seperti itu. Terus untuk apa namanya pembelajaran juga, Apa? pembelajaran untuk pemilihan metode yang cocok Itu ya. pada siswa, mungkin saya juga punya sedikit ilmunya. Terus yang perlu ditingkatkan, anggaplah berarti kan rendah, Anda ada. Yang merasa Pak Wiwit, aku ini tidak mampu ini, gitu kan? Merasa kan kita ya? Gimana? Yang mana yang merasa rendah gitu? Mungkin untuk ini apa namanya komunikasi dengan pihak orang tua siswa. Soalnya untuk orang tua siswa sendiri cenderung apa ya, di sini kan banyak pondoknya. Terlalu jauh jadi sulit komunikasinya, apalagi di siswa saya mungkin 30% anak itu dari pondok. Jadi ada orang tua, komunikasi dengan orang tua sulit. Kalau di sini juga rata-rata orang tuanya kalau saya lihat tidak ke sekolah, tidak ada sama sekali, hampir tidak ada teguran dari orang tua. Orang tua kan biasanya ya maaf kalau di pondok kan sering jenguk gitu. Ya kurang tahu kalau itunya Bu. Kalau di sini katanya anak katanya jenguknya sebulan sekali, ada yang kerja di luar negeri. Gitu. Terus tindakan apa yang akan Pak Wiwit lakukan seperti ketika melihat seperti itu? Kan jelas kan miris kan Pak ya? Iya. Kita sebagai seorang pendidik membiarkan anak tidak masuk, anggap tidak masuk, kemudian tidak ada keterangan, orang tua jauh, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak? Ya tetap dari saya sendiri selaku wali kelas ya tetap kontrol siswa. Ada permasalahan mereka saya masuk, tetap saya tanyakan. Adakah Pak Wiwit memiliki buku catatan khusus untuk wali kelas? Kalau itu gimana Pak? Ya terkait perkembangan anak. Nilai itu. Ya semuanya lah. Kalau nilai ada, kalau secara individu mungkin perkembangan apa? Semacam jurnal perkembangan anak masih belum. Nah, ini maaf ini menurut sampean ketika komunikasi kurang dengan orang tua, kemudian anak itu sendiri di pondok, kemudian bagaimana cara memberikan rapotnya? Apa ke siswa atau Ya, orang tua? kalau yang di pondok ya ke siswa langsung. Kadang mereka ada yang mewakili dari kakak-kakak santrinya. Coba gali lagi Pak Wiwit. Pak Wiwit sebagai seorang guru penggerak, ini ada yang terputus kira-kira, ada terputus. Menurut Pak Wiwit apa yang harus dilakukan Pak Wiwit? Yang jelas kalau dibiarkan seperti ini ya, ini akan menjadi bumerang selamanya. Dan seorang guru penggerak harus mencari terobosan baru ketika ada masalah-masalah seperti ini. Apa yang Pak Wiwit coba pikirkan sedikit lagi? Ya, mungkin di awal tahun masuk kita harus
Karena kan orang tua sudah mengantar mungkin dari kelas bawah ini. Sudah pasti diantar orang tua. Kita kumpulkan dulu awal masuk itu. Kita data untuk nomor HP orang tua. Nah, itu dia nomor HP. Nomor HP orang tua kan ya? Ya. Satu, yang kedua. Ya, kita gali mungkin Bu sering berhubungan dengan orang tua meskipun tidak secara langsung, bisa kita telepon. Bisa Pak Wiwit, ini hanya sedikit saran, bisa membuat jurnal belajar anak, tidak hanya dari segi nilai tapi dari segi kelakuan dan absen. Jadi ada nilai di situ, kemudian kelakuan anak, kemudian kehadiran anak. Nah, di situ bisa komunikasi, ada paguyuban orang tua, jadi bisa walaupun anak itu di pondok tapi masih tetap komunikasi. Yang jelas kalau anak di pondok itu 1 minggu atau 1 bulan sekali kan pasti ke pondok kan gitu ya. Iya, mungkin saya kurang tahu juga kalau itunya. Kadang mereka juga ada yang di luar negeri. Nah, kalau gitu kita titipkan aja ke pembina pondok. Saya yakin setiap pondok itu ada pembina santri. Titip aja ke pembina santri. Nah, nanti kalau ada kunjungan orang tua, pembina santri bisa memberikan ini loh. Atau kita komunikasi dengan pondok, ada apa alasan ini tidak masuk. Bisa jadi keluar sudah dari pondok belajar tapi sampai sini tidak nyampe. Itu yang menjadi risiko ya. Baik Pak untuk berikutnya, mulai sekarang nanti perilaku apa yang akan sampean ubah? Ini sampean kan sudah tahu kelemahannya, apa yang akan sampean lakukan? Ya, mungkin saya akan mencoba untuk proaktif lagi dalam menjalin komunikasi dengan utamanya dengan pihak wali murid. Ya, wali murid dan pondok di situ ya, karena bisa jadi orang tua di rumah kan tidak tahu keberadaan siswa. Ya. Tapi pondok pun ada. Baik Pak Wiwit, sekarang saya pengen dilanjutkan dengan diskusi. Jadi mohon teman-teman dan kepala sekolah berkumpul untuk bisa nanti Pak Wiwit memimpin diskusi. Siap ya Pak Wiwit ya? Insya Allah. Ya. Oke, semangat terus Pak Wiwit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Prajen 1 Camplong, yang terhormat CGP atas nama Wiwit Cahyono, serta Bapak dan Ibu guru UPTD SD Prajen 1. Alhamdulillah hari ini saya datang ke sekolah ini dan tadi sudah diizinkan oleh kepala sekolah untuk mendampingi Bapak Wiwit dalam rangka berdiskusikan visi dan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Jadi tujuannya agar Pak Wiwit nanti ketika menjadi seorang pemimpin, syukur-syukur bila lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, nantinya akan menjadi calon pemimpin, bisa menjadi kepala sekolah dan menjadi pengawas. Nah, kedepannya tidak ada CKS lagi Bapak dan Ibu, tidak ada. Yang ada dari CGP. Nah, bagaimana CGP yang sekarang ini nanti digodok benar-benar dibimbing akan menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, nanti Pak Wiwit akan membedah visi sekolah sini. Jadi visi sekolah ini sudah standar dengan kurikulum Merdeka tidak, dengan Ki Hajar Dewantoro tidak, dengan tujuan siswa. Jadi Pak Wiwit punya visi tergerak, bergerak, dan menggerakkan Bapak dan Ibu. Yang berikutnya nanti Bapak dan Ibu diberi bahasa rumpang. Rumpang itu adalah impian untuk menuntun Bapak Ibu mau mencapai anak-anak kita itu mau diapakan, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya nanti mengidentifikasi perilaku-perilaku yang mendukung visi dan misi sekolah. Baik Bapak dan Ibu, sehingga hari ini Pak Wiwit akan memimpin
diskusi. Namun sebelum itu saya mohon kepada kepala sekolah untuk memberikan pembinaan atau prakata di awal diskusi ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Indra selaku PP di guru penggerak tingkat Kabupaten Sampang, Bapak Wiwit selaku calon guru penggerak di SDN Prajan 1, serta Bapak Ibu sekalian guru SDN Prajan 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpah rahmatnya sehingga kita sekalian bisa melaksanakan tugas kita, utamanya yaitu tugas pendidikan di sekolah ini, dan yang kedua yaitu kita bisa berkumpul yaitu dalam rangka acara diskusi visi dan prakarsa perubahan di UPTD SDN Prajan 1 yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Wiwit selaku calon guru penggerak di SDN Prajan 1. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Nanti kepada Bapak Ibu yang telah ditunjuk dalam rangka kegiatan ini, kami mohon untuk melaksanakannya karena demi suksesnya dan membantu Bapak Wiwit selaku guru penggerak di UPTD SDN Prajan 1 ini. Cukup sekian arahan dari saya selaku kepala sekolah SDN Prajan 1 ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sambutan Bapak Kepala Sekolah cukup singkat, padat dan jelas untuk membekali kepada Bapak Wiwit. Baik, sekarang bagian Pak Wiwit untuk memimpin visi dan prakarsa perubahan di sekolah UPTD Prajan 1. Kepada Bapak Wiwit dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Prajan 1, yang saya hormati Ibu pengajar praktik untuk CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sampang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dalam memimpin diskusi kali ini. Untuk diskusi kali ini, kita nantinya akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan apa yang akan kita lakukan di sekolah kita di UPTD SDN Prajan 1, yang tentu saja tujuannya adalah untuk siswa-siswa dan siswa seperti yang sudah diutarakan dalam tujuan pendidikan kurikulum merdeka pada tahun ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusinya, kita adakan ice breaking dulu sebentar. Bisa ya? Nah, oke. Bapak Ibu, tentu saja kita pakai kata-kata aja ya, jangan gerakan, mungkin posisinya nanti kurang lega. Kita pakai kata-kata saja. Mungkin nanti ada sebuah cerita di mana kalau dalam cerita itu muncul kata nyamuk itu enaknya diapakan Bapak Ibu? Diapakan? Ditepuk ya.
Nah, jadi nanti setelah setiap ada kata nyamuk di cerita itu, silakan Bapak Ibu nepuk seperti ada nyamuk. Nah, bisa ya? Oh, nyamuknya dua kali Pak. Nyamuk plek. Nah, seperti itu Pak. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita mulai ceritanya. Silakan tangannya bersiap-siap untuk menepuk. Cerita ini berjudul Kisah di Malam Hari. Pada waktu itu hujan turun dengan lebatnya, sehingga di dalam rumahku banyak sekali semut yang berdatangan. Loh, kok semut? Ya ada apa semutnya dulu. Karena banyaknya semut, akhirnya si nyamuk pun siapa yang tepuk ini? Kurang fokus ya. Oke, saya lanjutkan. Juga ikut masuk ke dalam rumah. Alhasil, semua penghuni rumah pada waktu itu terganggu oleh gigitan si semut. Semut Bu. Ini nyamuk ya, semut yang gigit Bu ya. Nah, ya. Iya, ini semutnya dulu yang gigit. Karena si semut itu menggigit, akhirnya ada serangga lain yang tertarik untuk menggigit kita juga. Dia adalah si nyamuk. Nyamuk itu terbang di sekitar telinga, kemudian dia langsung menggigit orang yang sedang tidur di rumahku. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung ku hajar si nyamuk, dan akhirnya si semut juga ketakutan karena melihat si nyamuk lari keluar dari rumah. Oke, terima kasih. Itu saja sekedar ice breaking singkat untuk melatih konsentrasi kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai diskusi pada hari ini. Adapun tujuan di diskusi kita pada pagi yang cerah ini adalah mendiskusikan tentang visi dan prakasa perubahan yang ada di sekolah kita bersama kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di UPDD SDN Camplong. UPDD SDN Prajan 1 Kecamatan Camplong. Nah, sebelum kita mulai diskusi, ini ada sebuah puisi karya dari seorang proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Di sini saya minta bantuannya kepada yang terhormat Bu Suhartini untuk membacakan puisi tersebut. Silakan Bu, boleh berdiri, boleh duduk. Berdiri tidak apa-apa Bu, lebih penampilannya nanti lebih lepas, ya, ekspresif ya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat. Betul. Jadong ini wiwit. Diulang. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu,
Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak. Bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan. Aku mendengar Indonesia jikalau aku mendengarkan Pangkul Palaran. Bukan lagi Pangkul Palaran yang ku dengarkan. Aku mendengar Indonesia jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Bukan lagi aku mendengar lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia jikalau aku menghirup udara ini. Aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih, aplaus buat Bu Suhan ini, Bapak Ibu. Wah, puisi yang sangat menyentuh hati sekaligus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dari Insinyur Soekarno. Nah, bagaimana seandainya Indonesia itu kita ibaratkan atau kita ganti dengan kata-kata SDN Prajan 1. Jadi bagaimana perasaan kita seharusnya seandainya yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita lakukan, semua yang ada di sekolah ini itu adalah satu, yaitu keluarga besar SDN Prajan 1. Nah, itulah nantinya hal-hal yang akan kita bahas, di mana kita harus mempunyai jiwa, mempunyai rasa kekeluargaan, menganggap semuanya yang di sini adalah keluarga besar SDN Prajan 1. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Ini adalah cita-cita yang kita impikan, yang akan menjadi mimpi kita untuk murid ke depannya. Silahkan Bapak Ibu isikan dulu kata-kata tersebut, dilengkapi. Baik Bapak Ibu, silakan dengan isi pertanyaan tersebut. Mungkin 15 menit cukup ya, Insya Allah. Oke, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan hati nurani dan pemikiran Bapak Ibu masing-masing. Ya begitulah, anggap saja seperti oke, marilah. Sesuai kita, bagaimana kita memandang sesuai kita, apa sih berbeda-beda? Kita visi. Kok tak tahu? Ya kan. Dalam biar kali silakan masuk.
langsung. Minta jok konjon yang pernah mulai betul juga ya. Ya, tidak sebelumnya hanya ekornya toh. Ya, nanti kita akan Iya, pakai tahan. Seadanya. Jadi udah Semua. Ini lagi tempel dulu apa langsung? Tempel dulu. boleh bisa nanti kan anak buahnya ya. Oh, Paham ya? Nanti di bawah dikasih nama. Nama, dikasih nama. Satunya. Apa langsung ini aja? Ya, langsung ini aja ya. Apanya? Yang ditempel. Iya, diberi Ya nama. enggak, akan kita bahas aja. Iya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk kertasnya di bawah nanti dikasih nama ya. Oke. Dikasih nama biar kita nanti bisa tahu bagaimana hasil dari pemikiran masing-masing guru. Warna ada. Biru dah apa? Itu. Apa ada kalau biru? Ada benar. Bidol biru. Ada. Dol kote ya udah. Ngocol. Benar apa? Kote. Kote. Ngocol. Sudah keluar. Keluar mah. Serapa keluar dulu. Awal keluar. Keluar. Ditempel gimana kan ini Pak? Mau gimana kan? Pak, Pak kepala suruh. Apa gimana kan? Ditempel ya, ditempel aja. Baik Bapak Ibu, silakan hasil karyanya, hasil pemikirannya ditempel. Toto sinar kalau sinar toto kalau sinar toto kalau sinar kalau sinar ya nama disebar Silakan ditempel di tempat yang telah disediakan. Jangan lupa diberi nama. Ayo, tempel. Hindi ko tamari. Penasaran kan gini. Nama ada sampai 100. Kita kasih nama sampai 100. Jangan angkat oke. Ada. Proses untuk ya, ada ya. Oh iya sih. Tutu. Foto sudah ada. Ada tuh. Rio diet. Ibu diet. Waduh ya. Ibu diet. Oh nanti saya kan pembimbingan 2 sampai 5 ini. Boleh nggak? Emang lain. Wah, apa ini? Banyak sekali Bu. Dari Pelajaran aja. Aku beri nama orang Ruset. Kita ngomong sama wawancaranya tuh. Jangan diluruskan sekarang ya Pak. Terus apa? Saya kan baru PPG selesai. Ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi pembahasan dari apa yang Bapak Ibu dambakan, Bapak Ibu pikirkan dan mimpikan dalam kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu isi bersama. Nah, sekarang kita lihat visi SDN Pelajar 1 itu adalah untuk mencetak peserta didik yang berprestasi,
berbudi pekerti, luhur, cinta tanah air, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah visi dari SDN Prajan 1. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, dari yang Bapak Ibu impikan tadi, yang Bapak Ibu tulis, apakah ada sesuatu yang perlu ditambah atau dirubah, ataukah ini sudah sesuai dengan harapan dan mimpi kita bersama? Mungkin ada yang mau berpendapat dari kata-kata visi SDN Prajan 1 ini, apakah harus ada yang perlu kita ganti, kita rubah? Perlu ditambah. Oke, silakan Pak. Pak Hasan. Dalam visi SDN Prajan 1 ini tertulis mencetak peserta didik berprestasi, berbudi pekerti luhur, cinta tanah air, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini alangkah baiknya kalau ditambah mencetak peserta didik berprestasi, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia serta cinta tanah air. Akhlak, jadi akhlak ini perlu dimasukkan. Jadi setinggi apapun ilmunya, kalau tidak berakhlak itu akan sia-sia dan akan nihil hasilnya. Jadi kalau sudah bertakwa, otomatis lain-lainnya ngikut gitu. Oke, terima kasih atas masukannya dari Pak Hasan. Ini ada usulan untuk mencetak, untuk menambahkan kata-kata berakhlak dalam visi SDN Prajan 1. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain dulu, apa ada sesuatu yang akan ditambahkan atau sesuatu yang diganti? Monggo, silakan pendapatnya. Baik Bapak dan Ibu, saya sedikit memberi penguatan terkait visi. Ini harapan dari Bapak dan Ibu ada yang lost contact sepertinya. Mencetak peserta didik berprestasi, oke, karena di situ ada ya. Kemudian berbudi luhur, oke, ini termasuk akhlakul karimah. Kemudian cinta tanah air dan bertakwa Tuhan kepada Yang Maha Esa. Begini Bapak Ibu, kalimat visi adalah kalimat yang harus lugas, padat, jelas. Bila seperti ini, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah masih umum gitu loh. Jadi kalau boleh saya memberi saran, unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, berasaskan iptek, kemudian lingkungan, karena biar Bapak dan Ibu bisa ke depannya berwawasan lingkungan. Saya lihat masih agak rindang di sini. Jadi ada harus, kalau seandainya bisa ke adiwiyata bisa. Kemudian berasaskan profil pelajar Pancasila, itu benar semua karakternya. Mungkin saya seperti itu. Tapi monggo Bapak dan Ibu kalau masih mau tetap seperti ini tidak apa-apa. Jadi coba ditulis Pak, unggul dalam prestasi, jadi tidak mencetak. Kalau mencetak, setelah mencetak mau diapakan? Jadi harus unggul anak itu. Unggul prestasi itu bisa dari akademik dan non akademik. Unggul itu berarti ada di depan. Kalau hanya mencetak, ya seperti norok wes, tapi kalau unggul itu harus ada terdepan. Unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, berdasarkan iptak dan iptek. Berdasarkan iptak dan iptek. Iptak itu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ipteknya ilmu pengetahuan. Saya tanya tadi ke Pak Wiwit, laptopnya ada berapa? 15. Kenapa kata dia dimasukkan di divisi? Berarti anak itu diharapkan
lulusan sini bisa mengoperasikan laptop seperti itu. Itu merupakan nanti suatu keunggulan kita. Beri lagi berasaskan lingkungan dan profil pelajar Pancasila. Wis mantap sudah. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bapak Ibu. Ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada gotong royong, ada kreatif, berbineka, global. Jadi lebih luas. Kalau maaf ini tidak menyalahkan sekolah ya, karena anak visi. Kira-kira visi dulu apa visi sudah dirubah Pak? Ini sudah bertahun-tahun. Sebenarnya visi itu kan dirubah tiap tahun. Iya. Dan ini kemarin tiba-tiba muncul. Ya, ini hanya saran. Boleh tetap seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau kita punya impian, monggo seperti itu Bapak Ibu. Enakan yang baru itu. Yang mana? Oh gitu, monggo. Itu kena semua itu. Unggul di dalam prestasi, IPTA, ITEK, berdasarkan lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila sudah enak kena. Karena profil pelajar Pancasila sudah rohnya ke anak. Kalau ini memang, tapi kalau kita baca, saya tidak mau menyalahkan cinta tanah air dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah termasuk di IPTA itu Pak. Jadul itu. Iya. Belum ada komputer di sini. Oh belum ya. Jadi saya tidak mau merubah visi sekolah sini. Monggo didiskusikan sehingga akan menjadi perubahan. Nanti breakdownnya visi ini ke misi, ke tujuan, ke perilaku anak seperti itu. Nanti sekolah biar membreakdown ke mapel, kemudian ke segala macam gitu Bapak Ibu. Itu saja mungkin ini saran dari saya. Nah, ini saya kembali ke Pak Wiwi karena yang memimpin Pak Wiwi. Baik, terima kasih kepada Bu Indra atas sarannya. Ini untuk visi tahun ini yang kita pakai mencetak peserta didik berprestasi, berbudi pekerti luhur, cinta tanah air, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi ada masukan dari Pak Hasan untuk menambahkan berakhlak karimah. Tadi juga ada tambahan dari Bu Indra lebih mendetail lagi, ada IPTAK dan IPTEK juga. Di situ tadi ada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang akan kita pakai visinya masih kira-kira ini ya, menurut Bapak Ibu, apakah masih visi yang seperti ini atau yang akan kita rubah seperti masukan dari teman-teman dan juga Bu Indra tadi? Enakan dirubah aja. Enakan dirubah ya. Oke. Tadi sudah ada usulan. Visinya yaitu unggul dalam prestasi, berakhlak karimah, berdasarkan IPTAK. IPTAK ini IMPAK ya, iman dan takwa. Dan IPTEK. IPTEK ini berarti teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, berasaskan lingkungan dan profil pelajar Pancasila. Ini memang sudah sesuai Bapak Ibu dengan kurikulum merdeka yang akan kita hadapi tahun ajaran depan. Bagaimana untuk Bapak Ibu, sudah setujukah dengan visi tersebut atau mungkin masih mau ada perubahan lagi? Sudah setuju. Gimana Bapak Ibu? Setuju. Itu ya. Untuk Bapak Kepala Sekolah izinnya bagaimana Bapak? Setuju. Oke. Nah, ini sudah ya tadi yang kita ajarkan sudah, yang disesuaikan atau ditambah dari visi misi sudah. Nah, sekarang kita lihat apa sajakah sikap dan perilaku dari kepala sekolah, guru dan murid yang akan mencerminkan visi yang sudah kita tetapkan tadi. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab. Yang pertama, apa perilaku dari Bapak kepala sekolah boleh?
dari Bapak Ibu Dewan Guru juga boleh, atau dari murid yang mencerminkan visi yang kita sudah buat tadi. Mungkin contoh mungkin ya, beriman dan bertakwa berdasarkan kitab iman dan takwa. Berarti mungkin kita sudah lakukan juga pelaksanaan pembacaan surat Yasin atau Jumat Suci yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Itu juga bagian dari visi, yaitu ilmu iman dan takwa. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa memberikan contoh nantinya perilaku apa yang sesuai dengan visi yang telah kita buat tadi. Monggo Bapak Ibu, mungkin Bapak Kepala Sekolah dulu. Kalau saya selaku kepala sekolah ingin pada kegiatan imtak ini pada kegiatan seumpama hari Senin ada pelajaran agama semua. Ini saya akan mengadakan kegiatan sebelum pelajaran dimulai pada guru agama tersebut untuk mengadakan kegiatan sholat duha. Dan juga selanjutnya nanti hari Selasa semua kelas 5 sebelum pelajaran dimulai kita mengadakan sholat duha dulu, begitu. Dan nantinya kita isi setelah sholat duha tersebut nanti dengan pembacaan apa terserah guru agamanya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memaparkan satu contoh sikap dan perilaku kita yang akan kita terapkan. Ini yang sangat bagus sekali yang berkaitan dengan iman dan takwa. Mungkin ada Bapak Ibu Guru satu lagi yang berpendapat bisa memberikan contoh terkait dengan visi yang sudah kita tadi utarakan. Monggo Bapak Ibu. Bapak dan Ibu nyambung dari yang Pak Wiwit. Apa contoh perilaku? Programnya sekolah. Sekarang programnya Bapak Ibu pengajar. Misalkan Bapak Ibu ketika ngabsen di kelas, pasti ini ayo nak kita doakan yang sakit. Itu sudah iman dan takwa kepada Tuhan, tapi langsung ke anak. Yuk kita doakan buat Fatihah ke anak, gitu ya. Yang sakit supaya sehat. Pimpin doa anak satu orang, seperti itu tidak apa-apa. Membiasakan anak mendoakan temannya yang sakit. Tapi ayo kita doakan juga orang tua kita. Tidak masalah Ibu. Tidak harus dari guru agama. Sebelum pelajaran dimulai. Iya. Itu doa bersama. Doa bersama. Ngabsen dulu ya yang sakit. Ayo doa dulu kepada guru, pada orang tua, kepada yang sakit, itu bisa Bapak Ibu. Tapi dibuat program dari guru mapel. Jadi intinya breakdownnya visi ini, breakdownnya ke sekolah, breakdownnya lagi ke mapel, ke kelas gitu loh. Kalau seandainya 15 menit membaca sudah terlaksana di sini. Terlaksana. Kalau 15 menit membaca tidak harus membaca buku bacaan, tetapi membaca setiap harinya loh Bu ya. Baca surat Yasin, surat pendek, itu tidak apa-apa. Itu sudah membiasakan anak. Kalau literasi itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan tadi Ya, kan sudah literasi masuk ke ini. Termasuk itu ya, termasuk. Termasuk. Pengetahuan juga. Di situ kan lingkungan di sini termasuk di sini kan lingkungan pondok kan ya, berarti kan harus agamanya yang kuat gitu loh. Lingkungan di sana berwawasan lingkungan bisa lingkungan kearifan lokal. Ketika hari Jumat Bapak dan Ibu pakai bahasa Madura, itu kan pakai kearifan lokal. Kan hari Madura kan ada bahasa Madura. Nyering langsung. Oke, terima kasih Bu Indra dan teman-teman semuanya. Tadi banyak sebenarnya kegiatan yang akan atau bisa kita lakukan dan sudah kita lakukan. Nanti lebih lanjut kita bisa diskusi lagi lebih lama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru. Apa saja sih kegiatan-kegiatan diantaranya yang lain selain tadi juga ada mengaji, ada berdoa bersama, ada literasi. Apalagi di sini kebetulan kita dekat di lingkungan pondok, lingkungannya itu yang agamawis, otomatis sekolah juga harus bisa memberikan atau memfasilitasi dalam peningkatan iman dan takwa siswa.
Itu adalah sedikit kegiatan, contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi sekolah yang sudah kita tetapkan tadi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang terakhir ini menutup sekarang ini kita simpulkan bersama-sama, kita buat kesimpulan bahwasannya untuk visi yang akan kita gunakan, yang kita pakai, yang sebagai acuan kita dalam melakukan segala tindakan di sekolah, yaitu unggul dalam prestasi, berakhlak karimah, berdasarkan intak dan iptek, berasaskan lingkungan dan profil pelajar Pancasila. Itu adalah visi yang akan kita gunakan untuk selanjutnya, dan contoh kegiatan-kegiatannya juga sudah kita diskusikan, walaupun sudah ada beberapa yang sudah termasuk kita sudah laksanakan. Namun perlu kita perbaiki dan kita tambah mungkin dengan tujuannya agar visi sekolah terhadap siswa itu dapat terpenuhi. Baik Bapak Ibu, demikian diskusi singkat kita pada pagi yang cerah ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Pak Wiwit sudah memimpin acara diskusi ini Bapak dan Ibu, sehingga acara ini sudah menghasilkan visi misi perubahan yang baru. Syukur-syukur bila visi yang baru ini akan digunakan oleh sekolah, jadi dilengkapi oleh nanti daftar hadir dan sebagainya untuk dilengkapi di dokumen satu Pak Wiwit, itu aja. Sekarang saya pengen minta refleksi pendapat Bapak Ibu, kegiatan ini bagaimana? Entah Bapak, entah Ibu, Ibu lah. Gimana sih jalannya ini? Apa menarik atau tidak menarik, atau ada ilmu baru? Karena metode seperti ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas seperti itu. Monggo, satu refleksi dari Bapak Ibu ketika Pak Wiwit memimpin acara ini. Silakan Pak Arif untuk memberikan refleksinya. Mari depan Pak Arif. Nah, ini dari tadi di belakang kamera ini. Sekarang ada di depan kamera. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan refleksi atas kegiatan kali ini. Untuk kegiatan seperti ini sangat-sangat mendukung dan menarik bagi saya pribadi, dan semoga demikian juga untuk dewan-dewan guru yang lain, karena ini bisa menjadi acuan kita ke depannya demi kemajuan sekolah kita ini, baik untuk anak didik kita maupun bagi dewan-dewan guru sebagai peserta didik. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan visi dan misi yang baru, yaitu yang tadi sudah disebutkan, unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, berdasarkan utang dan iptek, berasaskan lingkungan dan profil pelajar Pancasila. Sungguh sangat-sangat menarik dan bermanfaat bagi kita sebagai pendidik. Ya, demikian. Mungkin ada yang ingin menambahkan untuk ibu-ibu yang lain. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif, luar biasa tanggapan